Tetapi selama ini dengan mengatakan bahwa Pak Slamet itu bapak saya, itu adalah keyakinan gitu dasarnya. Tetapi ketika Slamet membawa bapak Slamet melakukan uji tes melalui DNA, maka itulah sains untuk mengkonfirmasi keyakinan selama ini yang Slamet punya tentang Pak Slamet, saya bilang. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Begini, saya mau cerita yang dari mana ya dulu ya. Awal-awal aja ya saya jadi waria. Pada awalnya waria itu semuanya itu sama. Semuanya itu sama. Mereka jadi waria itu hampir 90% itu ceritanya sama. Begini, seperti kayak ceritanya saya ya. Waktu saya umur 2 tahun, saya waktu bisa berjalan itu saya sukanya bergaulnya itu sama perempuan-perempuan aja begitu. Saya suka bergaul sama perempuan-perempuan. Dan saya bergaul dengan perempuan-perempuan itu saya merasa bahwa diri saya itu juga perempuan gitu loh. Saya paling nggak suka dengan bergaul dengan laki-laki. Begitu juga di sekolahan. Di sekolah itu saya di tempat duduk sama laki-laki sama guru itu. Tapi jam istirahat saya tetap bergaul sama perempuan, saya ngobrol sama perempuan, dan pulangnya pun saya sama anak perempuan. Saya juga dari kecil sudah menganggap bahwa saya ini seorang perempuan. Dan apalagi waktu SMP ya, SMP waktu sama cinta-cinta monyet, SMA juga waktu itu saya tuh justru merasakan tuh saya ini jatuh cinta kok bukan sama perempuan, justru saya jatuh cinta kepada laki-laki. Kalau ada dosen saya, ada guru saya, laki-laki ganteng, saya tuh sudah mulai salah tingkah, saya sudah action di depannya. Begitu juga saya ada teman saya SMA yang ganteng gitu, saya sudah mulai action di depannya. Saya sudah mulai jatuh cinta. Saya tetapi tidak berani mengatakan bahwa saya itu jatuh cinta kepada mereka itu. Karena saya pernah SMP maupun SMA, saya mengatakan cinta sama laki-laki itu, justru mereka tidak membalas, justru mereka itu membuli saya. Padahal saya itu kirim surat ya, aku jatuh cinta sama kamu. Akhirnya besoknya ketemu saya, dia marah-marah, saya dimaki-maki. Oleh sejak semenjak itu saya nggak berani saya mengatakan cinta lagi sama laki-laki. Setelah saya lulus SMA, saya kuliah di IKIP waktu itu, mungkin sekarang Unitomo ya, dan saya kuliah di IKIP. Terus saya nyari teman saya, dari diri saya ke teman saya Bari waktu itu masih di Kapas Madya. Di situ saya bergaul dengan dia, saya membantu dia buka salon. Tapi lama-lama dia menyuruh saya, kamu daripada kamu nanti tersiksa untuk mendapatkan laki-laki, tersiksa hidupmu, lebih baik kamu terjun sekali aja kamu jadi waria. Akhirnya saya setiap malam saya dandan di tempatnya teman saya namanya Yusridia, rumahnya di Kapas Madya. Setelah itu saya mejeng di jalan. Saya betul-betul bisa merasa bangga dan senang sekali. Saya waktu dulu saya laki-laki itu sulit sekali. Sekarang ini laki-laki itu gampang, tiap malam dapat 3, 4, bahkan kadang-kadang kalau rame dapat 7 laki-laki, bahkan dapat uang lagi. Akhirnya saya memilih, wah sudah saya nggak mau kuliah lagi. Akhirnya tetap saya akhirnya menjadi waria dan saya mejeng di jalan, waktu itu masih di Jalan Irian Barat ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Terus waktu itu setelah saya terjun jadi waria tahun 2012 ada pemilihan ketua waria, saya menjadi ketua yang pertama dan saya dipilih waktu itu dan sampai tahun 2017 dan ada pemilihan lagi sampai tahun 2020 saya akan tetap menjadi ketua yang tetap jadi saya. Nah, pengalaman saya sebagai waria di situ tahun 2000 sampai sekarang ini banyak waktu itu banyak waria yang meninggal. Terus waktu waria yang cantik-cantik yang meninggal, saya pikir mereka itu disantet karena mereka pelacurnya laris, mereka itu mengira mereka itu disantet sama teman-temannya. Tetapi akhirnya orang gaya Nusantara tahu waktu itu Pak Didi Utomo kasihan melihat waria itu banyak yang meninggal, akhirnya diperkenalkan namanya ASA dari Amerika, yaitu Aksi Stop AIDS. Di situ kita membentuk perkumpulan, yaitu perkumpulan senjata di bidang HIV/AIDS.
ternyata setelah kita dikasih pelatihan-pelatihan, kita baru tahu bahwasanya teman-teman saya yang meninggal dulu itu bukan disantet orang, ternyata mereka terinfeksi HIV. Dan sampai sekarang kita kita menjalaninya di program kesehatan tentang HIV/AIDS. Pada saat saya tahun 2012 saya menjabat jadi ketua, teman-teman saya itu banyak yang bilang, anak buah saya itu bilang, ya apa, Mi, saya ini kalau mau ke masjid saya itu takut, saya banyak dicemooh, begitu saya yang beragama Kristen, kalau mau ke gereja juga takut, malu, mereka dicemooh, apalagi kalau waktu dia di masjid ya, ataupun dia di gereja, ustadznya maupun pendetanya itu kadang-kadang suka menyinggung perasaan mereka. Mereka duduk di gereja, dia bilang bahwasanya Tuhan itu menciptakan hanya hitam dan putih, tidak ada abu-abu. Kalau abu-abu itu berarti itu dosa. Begitu juga ustadz-ustadz di masjid-masjid itu mengatakan bahwasanya waria itu, transpuan itu adalah dilaknat Allah, seperti itu. Akhirnya mereka itu semuanya tidak ada yang sembahyang, tidak ada yang ke gereja, tidak ada yang ke masjid. Akhirnya saya bentuklah waktu itu ada kegiatan, yaitu pengajian sendiri bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama Islam itu ada pengajian yang namanya Al-Ikhlas. Di situ waria-waria aja, lebih dari 100 perkumpulan waria-waria yang beragama Islam di situ. Dan begitu juga yang agama Kristen, saya bentuk juga namanya PHDK, Persekutuan Hidup Damai dan Kudus. Di situ waria-waria semuanya beragama Kristen berkumpul di situ. Dan saat itu, dan mereka setiap bulan sekali mengadakan pertemuan-pertemuan rutin seperti itu. Dan saya bilang sama pendetanya, Pak, kalau nanti ngasih ceramah, ngasih khotbah, jangan sampai menyinggung waria-waria ya. Kita semuanya itu adalah waria semua. Begitu juga di pengajian Al-Ikhlas, itu pun kita juga ngomong sama ustadznya, jangan sampai menyinggung mereka. Akhirnya sekarang ini mereka sudah nyaman sekali, karena walaupun mereka tidak ke masjid, mereka tidak ke gereja, tetapi mereka ada perkumpulannya seperti itu. Itu adalah pengalaman saya selama saya menjadi ketua waria. Saya membina anak buah saya supaya mereka mengenal Tuhan, mengenal Allah. Akhirnya saya bina mereka, ada pengajian Al-Ikhlas dan Persekutuan Hidup Damai dan Kudus. Itu adalah pengalaman saya selama saya menjabat jadi ketua. Mudah-mudahan nanti ini akan berkembang di kota-kota yang lain. Ini kan masih di kota-kota Surabaya, ada pengajian maupun ada persekutuan gereja. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya akan menjalar ke kota-kota yang lainnya supaya mencontoh apa yang saya lakukan di Surabaya ini. Karena di Surabaya ini saya nilai sukses karena mereka semua sekarang sudah mentaati semuanya. Pada waktu dulu mereka sebelum ada pengajian, belum ada persekutuan, mereka saat mereka ke pasar mereka selalu pakai mini-mini. Mereka kalau dihina orang, oh waria, bencong, mereka sudah marah, sudah nempeleng orangnya, sudah ribut sama orang, sering ribut di jalan-jalan. Tetapi setelah ada pengajian dan ada persekutuan, akhirnya mereka sudah, kalau dihina orang sudah mereka sudah mulai agak reda karena mereka itu ditanam jiwa-jiwanya oleh ustadz maupun pendeta di situ. Terima kasih. Mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Berarti masih ada ya Mbak dulu itu tentang diskriminasi waria itu, sehingga penempatan waria sendiri di Surabaya ini tertekan hingga akhirnya membentuk sebuah perkumpulan pengajian. Jadi agama di sini perannya penting banget ya untuk mengubah emosional para waria yang ada di Surabaya ini. Ya, waktu itu sangat tertekan sekali karena mereka itu kalau mereka yang beragama Kristen, mereka kalau mereka duduk ya, kita kan walaupun mereka itu tidak mengolokkan secara langsung di dalam hatinya, kok ada banji di gereja, kok ada banji di masjid, otomatis mengundang mereka itu walaupun di dalam hatinya menghina, walaupun tidak mengucapkan, itu pun sudah dosa. Berarti kita kalau kita ke gereja maupun ke masjid, berarti kita mengundang mereka itu akan banyak orang berbuat dosa karena kita. Jadi kita alangkah baiknya supaya mereka agak berdosa, kita melakukan pengajian sendiri. Pada tahun berapa waktu itu ketuanya masih Mbak Pengki ya, kita juga mengadakan pertemuan
dia bilang bagaimana sih sholatnya waria itu? Akhirnya banyak gap mengatakan sholatnya waria itu apa? Itu pakai mukena apa pakai kopiah begitu. Banyak begini. Akhirnya ada waktu ada Buya Hamka yang datang dari Jakarta ya, datang ke Surabaya sini. Akhirnya itu mengatakan bahwasanya kamu itu ya apa menurut kamu sendiri. Kalau kamu merasa dirimu itu perempuan, kamu boleh pakai mukena. Tetapi kalau kamu dirimu merasa kamu itu laki-laki, ya pakai kopiah. Terserah kamu milih yang mana. Kalau kamu merasa dirimu perempuan, monggo kamu pakai mukena. Kalau kamu merasa diri kamu laki-laki, ya monggo kamu pakai kopiah seperti itu. Ya itulah akhirnya mereka terserah dari mereka sendiri. Tetapi yang saya lihat sampai sekarang mereka itu merasa masih menganggap bahwa dirinya itu laki-laki. Jadi dia itu kalau sholat tetap saja dia pakai sarung dan kopiah. Begitu Mbak. Jadi masih dalam keyakinannya sendiri, mau dia itu menjadi wanita atau menjadi pria, itu tergantung keyakinan sendiri-sendiri dalam menjalankan suatu ibadah itu ya. Oke. Kalau untuk masalah pekerjaannya Maria sendiri ini seperti apa ya Mbak? Sampai sekarang ini kita kalau mencari pekerjaan itu sangat sulit sekali karena pemerintah sendiri tidak masih kurang care dengan adanya waria. Kita boleh, saya dulu kan sudah jadi guru di sekolah IKIP, begitu juga saya mempunyai teman juga jadi guru. Mereka itu nggak bisa, kamu boleh jadi guru, boleh kamu jadi apa, tetapi kamu harus merubah bentuk postur tubuhmu, harus casingmu itu harus berubah, harus laki-laki, harus pakai safari, harus pakai seperti ini. Dan akhirnya saya pun akhirnya ya nggak mau lah kalau seperti itu. Keinginan waria sekarang ini kita cari pekerjaan itu ya dengan kalau memang kita waria kita dalam perempuan ya dengan pakaian perempuan. Kalau kita disuruh pakai laki-laki ya otomatis kita nggak mau. Jangankan kita di pemerintahan ya, di sekarang ini loh sebagai pelayan toko aja itu bosnya sudah mengatakan kamu boleh kerja di sini tapi nggak boleh pakaian perempuan, harus pakaian laki-laki. Begitu juga di pabrik-pabrik. Saya sangat kasihan karena mereka butuh makan, dia terpaksa dia mengorbankan dirinya, dia itu pakai laki-laki juga. Tetapi kalau mereka itu masih bisa, dia nggak mau dia bekerja dia harus memotong rambutnya harus pakaian laki-laki, begitu. Berarti masih ada itikat keinginan yang besar untuk menegakkan hak asasi baik dalam agama maupun sosial tentang keberadaan transpuan ini masih ada keinginan untuk diakui dan dimasukkan dalam undang-undang gitulah. Iya, selama ini pemerintah itu memang membantu Perwakos yang membantu waria, membantu transpuan. Mereka itu hanya membantu mereka dikasih pelatihan-pelatihan handicraft, bikin tas, seperti juga bikin kue, dikasih les salon. Tetapi tidak lanjutnya nggak ada, cuma hanya diberi pelatihan-pelatihan begitu. Keinginan mereka itu kalau pemerintah, orang dinas sosial itu ngasih pelatihan salon, ya dikasihlah alatnya juga supaya dia bisa bekerja. Kalau hanya latihan saja dikasih latihan jahit, mestinya nggak dikasih, ya sama aja bohong. Nanti 2 bulan 3 bulan mereka sudah lupa lagi. Mereka pernah juga diajari bikin roti, tapi kita sudah bisa bikin roti, tapi yang memasarkannya itu loh nggak ada. Pemerintah nggak mau memasarkannya sebetulnya kan pemerintahnya harus memasarkan ke mal-mal, itu harus tugasnya pemerintah, tapi nggak hanya memberikan pelatihan-pelatihan itu aja. Begitu juga bikin podung perempuan itu bikin tas-tasnya, HP itu pemerintah juga bantu seperti itu, hanya membantu pelatihan-pelatihan aja, tetapi untuk tindak lanjutnya, actionnya pemerintah nggak membantu. Jadi kalau misal ada sebuah pesantren yang lingkupnya tentang transpuan, waria, ataupun sebaliknya, itu kira-kira enggak Mbak Sanya ini atau mungkin mendirikan di Surabaya sendiri?
keinginan kita seperti itu, mendirikan adanya pesantren di Surabaya. Tetapi otomatis kita nggak bisa berdiri sendiri untuk membentukkan seperti itu. Harus ada campur tangan orang lain, sepertinya dari dari mahasiswa Islam ataupun dari masjid-masjid ikut membantu. Harus ada berjejaring, baru kita akan bisa membentuk hal semacam itu. Kan karena kalau kita membentuk adanya pesantren waria ya, bagaimana nanti dengan tetangga kanan kiri warga masyarakat menerima nggak begitu? Kan kalau mereka tidak menerima, otomatis kita nggak bisa menentang mereka karena kita nggak berjejaring. Tetapi kalau kita dibantu oleh masyarakat lainnya, dibantu oleh pemerintah, pasti akan itu bisa berhasil. Seperti contohnya aja sekarang di Jogja itu ada pondok pesantren yang saat ini dipegang oleh Mbak Sinta. Ada pondok pesantren di situ, itu ada pondok di situ, semuanya waria-waria ada tinggal di situ. Dan sampai sekarang berjalan dengan baik. Saya ingin nanti ke depannya waria akan bisa menyusul seperti yang di Jogja, yang dipegang pondok pesantren dipegang oleh Mbak Siska, Mbak Sinta. Semoga segera terwujud keinginan para waria yang ada di Surabaya untuk pendidikan pesantren. Nah, untuk kegiatan dalam organisasinya keagamaan sendiri, kurang lebih seperti apa? Bisa diceritakan kepada kita? Oh, kegiatan selama ini kita kan waria itu kan banyak lokasi tempat mejeng maupun di kampung-kampung, di kos-kosan, dan kita ada dana dari program dari luar negeri, kita dikasih adanya petugas-petugas lapangan. Jadi kita setiap petugas lapangan itu dikasih bekal pelatihan tentang kesehatan. Terus mereka itu dikasih kondom juga supaya mereka datang ke lokasi-lokasi untuk memberikan sosialisasi kepada mereka supaya mereka berhati-hati jangan sampai mereka itu terinfeksi penyakit IMS maupun penyakit HIV. Dan saya yang tiap malam mengontrol di setiap lokasi-lokasi itu, benar nggak petugas lapangan itu menjangkau mereka, mengasih sosialisasi mereka. Tetapi ternyata sampai sekarang, dulu memang banyak waria-waria yang meninggal karena terinfeksi HIV, karena kena IMS ya. Mulai sekarang karena adanya petugas lapangan di lokasi-lokasi maupun di rumah-rumah waria, di kos-kosan waria, sekarang sudah untuk terinfeksi HIV-nya sudah hampir punah, tidak ada. Bahkan terinfeksi IMS pun juga hampir tidak ada. Setiap bulan kita mapping, kita kontrol, kita cross check, ternyata warianya sekarang itu sudah mulai jauh dari penyakit-penyakit itu. Yaitu selama ini yang dikerjakan oleh Perwakos, dan itu yang dikerjakan selama ini seperti itu. Tapi untuk tindak lanjutnya yang lainnya kita masih belum ada. Hanya untuk memberikan sosialisasi tentang kesehatan kepada teman-teman waria. Bahkan bukan teman-teman waria aja, suami-suaminya waria pun juga kita dikasih pengertian supaya mereka itu jangan sampai terinfeksi penyakit IMS maupun HIV. Dan kita pun sekarang sudah mulai berjejaring dengan layanan kesehatan semuanya sudah care dengan waria. Jadi kalau ada waria ke layanan kesehatan, ke puskesmas maupun rumah sakit, sekarang sudah mulai sudah tidak ada stigma. Dulunya sebelum kita berjejaring, sebelum kita advokasi ke layanan kesehatan, itu dulu sudah mulai adanya stigma, adanya gini, mereka pelayan-pelayan sudah nggak mau deketin waria seperti itu. Tetapi sekarang sudah mulai. Tetapi sekarang ini sudah mulai agak tersendat-sendat lagi karena ada COVID ini. Mereka sudah kalau mau tes HIV masih dibatasi. Jangan banyak-banyak ya di layanan kesehatan, tidak boleh karena adanya COVID ini sekarang sudah agak tersendat-sendat lagi karena adanya COVID ini. Ya, kalau misalnya kegiatan keagamaan di waria sendiri selama ada COVID ini, kira-kira seperti apa ya, Mbak? Selama ini masih berjalan, tetapi pakai protokol kesehatan. Mereka yang beragama Islam yang masih menjalankan ini. Tetapi yang untuk PADK sampai sekarang karena ada COVID belum ada. Tetapi yang untuk pengajiannya mereka itu tetapi ada protokolnya, mereka pakai masker dan
ustadznya juga pakai masker dan begitu, dan duduknya pun juga agak jarang-jarang, nggak boleh berdempetan, dan biasanya itu sampai ada 100 waria yang datang, sekarang sudah dibatasin lagi mungkin hanya 25-30. Untuk kedepannya nanti 30 lagi, kedepannya 30 lagi, seperti itu. Nggak boleh banyak-banyak karena kita mematuhi adanya protokol kesehatan COVID. Jadi selama COVID ini masih terbatas sekali jangkauan keagamaannya. Kalau mungkin agama sendiri, ini kan sudah berhasil ya merubah emosional para waria. Nah, kalau misalkan agama ini, kalau misalkan waria ini mengenalkan bahwa waria ini juga orang yang beragama gitu ke masyarakat luas, pernah nggak ada inisiatif untuk kita ini juga orang yang beragama, kita nggak berbeda dengan kalian yang normal, yang bukan seorang transpuan, bukan transgender, itu ada nggak inisiatif seperti itu? Oh, untuk masyarakat tentang stigma ya Mbak, tentang stigma yang terhadap waria yang di agama-agama itu. Ya ada, selama ini kan ada, makanya kita membentuk pengajian sendiri itu. Dan mudah-mudahan ke depannya kita nanti ada bantuan dari orang-orang yang peduli dengan kita, yang mau menambah semangat kita supaya kita tetap pengajian itu tetap berjalan dengan bagus.